Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom dan happy weekend buat kita. Hari ini adalah Sabtu 13 Desember 2025. Kita hari ini bersama-sama memperingati peringatan wajib Santa Lucia, seorang perawan dan martir. Lucia lahir di Sirakusa, Pulau Sisilia, Italia pada abad keempat. Nama Lucia dari kata lumens, lux, yang berarti cahaya. Maka Lucia dinobatkan sebagai pelindung bagi mereka yang sakit mata agar kembali melihat cahaya. Kita mau berdoa ya, bagi mereka yang punya problem gangguan penglihatan, semoga bersama dengan seorang kudus Santa Lucia, orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mata boleh dipulihkan, dicelikan, untuk boleh dapat melihat terang lagi. Orang tua Lucia adalah bangsawan Italia yang beragama Kristen. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Semenjak remaja, Lucia berikrar untuk hidup suci murni. Namun ketika dewasa, mamanya mendesak agar ia dikawinkan dengan seorang pemuda kafir. Hal ini tentu ditolak dengan tegas oleh Lucia. Suatu hari, mamanya jatuh sakit. Lucia mengajak mamanya untuk berziarah ke makam Santa Agata di Catania untuk memohon kesembuhan. Doa permohonan mereka dikabulkan. Mama dari Santa Lucia sembuh dan sebagai tanda syukur, Lucia diizinkan untuk tetap teguh dan setia pada ikrar kemurnian yang telah ia janjikan kepada Kristus. Kala itu kekaisaran Romawi diperintah oleh kaisar yang kafir, bengis dan kejam bernama Dioklesianus. Kaisar ini menganggap diri sebagai keturunan dewa. Banyak umat-umat Kristiani ditangkap, dipersekusi, dibunuh. Situasi ini menjadi kesempatan bagi para pria-pria yang telah ditolak oleh Lucia, yang sakit hati untuk balas dendam. Mereka melaporkan identitas keluarga Lucia sebagai keluarga Kristiani. Hingga akhirnya kaisar menangkap Lucia dan membujuknya dengan berbagai macam cara agar dapat memperoleh kemurniannya. Tetapi Lucia tidak goyah sedikit pun. Ia bertahan dengan gagah berani. Hingga akhirnya seorang algojo memenggal kepalanya. Hingga Lucia wafat sebagai martir Kristus. Ia wafat pada tanggal 31 Desember tahun 304. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 17. Ayat 10 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend buat kita. Suatu hari belum lama ini, saya menghadiri pemberkatan suatu gereja. Dan saya diminta oleh pastor paroki
untuk menemani menjadi konselebran, mendampingi Bapak Uskup Agung Jakarta. Wah, saya ikut misa berdampingan di sebelah Bapak Uskup dan Romo Paroki yang ada di sana. Selesai misa, saya bergegas untuk pulang. Dan ketika jalan pulang menuju ke parkiran, harus melintasi jalan menuju tempat ramah tamah. Tiba-tiba seorang panitia berwajah garang menyetop, mencegat saya dan berkata kepada saya, "Koh, maaf koh, bukan undangan, tidak boleh masuk untuk makan." Buset, baru juga mimpin misa. Baru loh tadi gerejanya itu, saya juga ikut misa dan berkatin. Dipanggil koko-koko dan tidak boleh melintas. Aduh, nasib ya nasib. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini dikisahkan perihal orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan Yesus sebagai Mesias. Mereka mendasarkan pegangan dari nubuat Nabi Maleakhi yang berkata, "Sesungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Elia belum datang kok. Kok ini Yesus mengaku-ngaku sebagai Mesias? Inilah yang membuat orang-orang Yahudi tidak percaya dan membuat para murid menjadi ragu-ragu. Yesus bersabda, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Siapa yang dimaksud oleh Yesus dengan Elia? Apakah Elia yang mengalahkan para nabi-nabi Baal di Gunung Karmel? Di akhir firman disampaikan siapakah Elia yang dimaksud oleh Yesus. Pada waktu itu mengertilah para murid bahwa Yesus sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Banyak orang tidak mengenali kehadiran Elia yang baru yang hadir dalam diri Yohanes Pembaptis. Banyak orang tidak mengenali Yesus yang hadir sebagai penebus Kristus dan Mesias. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita pun ragu dan sukar sekali untuk mengucap syukur. Kadang-kadang kehadiran Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang yang terdekat dengan kita menjadi samar-samar, tidak kita lihat dan tidak kita alami. Mari kita mau menjadi pribadi yang melek, yang membuka hati kita agar kehadiran Tuhan di dalam diri sesama kita, terlebih mereka yang kecil, lemah, miskin, mereka yang difabel, kita bisa melihat di dalamnya ada wajah Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan kita pun mau menjadi sahabat bagi mereka. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.